Ada orang yang mengerjakan perintah-perintah agama, amalan-amalan agama, tapi kering jiwanya. Dia ngelakoni poso, ya sudah. Nang masjid, ya sudah. Zakat, ya sudah. Puasa, ya sudah. Semua dikerjakan, tapi kosong. Kosong dalam arti tidak netes ke dalam hatinya. Yang dikerjakan oleh badannya itu, ya sudah. Habis ya habis. Tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Tidak sampai mempengaruhi akhlaknya. Ini satu. Ini yang di dalam istilah ilmu tasawuf disebut ubbad. Ubbad. Orang ahli ibadah. Ibadahnya ibadah. Tapi ibadahnya itu binuril Islam, hanya memakai nur Islam. Nur Islam yang dilakoni. Yo sahadate yo wis. Allah la ilallah. Itu sudah cukup sudah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya fasih. Tapi tak nyak-nyak ke dalam. Tidak merasuk ke dalam hati. Ya sekedar mengucapkan saya berjanji akan setia kepada Pancasila. Ya sudah begitu. Cuma bala-bala. Ada kosong. Nah itu ada yang dimasukkan yang pertama. Ada lagi golongan atau kelompok kedua yang disebut az-zuhad. Ini istilah di dalam ilmu tasawuf. Yang tadi disebut ubbad. Orang yang mengerjakan ibadah, ahli ibadah. Yang kedua zuhad. Orang yang zuhud. Ini yang mengerjakan agama binuril iman, dengan cahaya iman. Binuril iman. Jadi dia berangkatnya dari hatinya, dari imannya. Karena dia percaya, maka dia sembahyang, maka dia puasa, maka dia zakat. Berdasar kesadaran hati, berdasar kepercayaan. Dia itu betul-betul kalau kaya tidak karena ekorno orang, marah zakat itu ya. Masih belum boleh itu. Tidak usah ekorno, tidak usah diselidiki, tidak usah disuruh orang. Kalau dia sudah berkewajiban zakatnya dikeluarkan. Kenapa? Karena dia iman. Dia percaya bahwa ini perintah dan harus saya kerjakan. Ini iman. Ini sudah lebih dalam daripada yang pertama tadi. Tidak sekedar mengerjakan secara formalistis, secara resmi-resmian. Kalau itu tadi yang pertama, cara resminya Islam sudah. Mari, sunnah. Coba. Mereka saya sudah sunnah. Macam saat ampun, saya sudah kulah. Apa, jangan lupa. Apa. Haji gula. Kerbana sampai selekor nih. Mana ini ya? Ini cara kerja ini. Zakat dapat setiap tahun saya 2,5%. Tapi semua itu dikerjakannya seperti gitu, seperti ya sudah asal ngelakonnya gitu saja sudah. Tak ada dukungan dalam hati itu. Seperti begini, baca orang kata rakyat, masjid, iya. Ya ilaha illallah, mamanya. Apalah ke kuburan, iya. Tanya, sudah mas, sudah ngapa? Saya paling nyadok, Pak. Saya tengok saya, ya. Habis sampai di kuburan, ya sambil duduk-duduk di atas kuburan, ya, sambil rokokan, ya. Aku jawab di kanjana. Ya apa kan? Ini tergalani apa ya? Ya apa? Itu kita kuburan itu mau diturunkan mayitnya itu. Tidak ada suasana khidmat, tidak ada suasana di mana orang itu serem atau apa itu khusyuk atau apa ada. Ya biasa aja. Habis pada dikubur dah.
Untuk kerja kata dia, oh jelas. Omong mahar durian. Ya ini lesut saya ini. Mana? Kok bisa? Ada orang ngomong begitu itu. Agak malah. Tidak ada suasana itu diresapi oleh jiwanya kosong. Ini namanya batin. Orang yang mengerjakan perintah agama secara formalistis, tapi tak nyajak ke dalam. Yang ngater asal sudah mencara agama sudah ini. Oh saya kena perluan ini. Saya ngater ini. Habis itu kubur. Mari jaga itu sudah betul sudah. Sudah habis kubur terpasalkan ya amin. Amin boleh. Marilah. Sudah. Itu namanya lower itu ya. Ada. Tapi ada lagi orang yang ngater ke kuburan itu Pak. Takut. Boleh itu Pak takut. Paling caat itu namanya. Ini kong pagi dengan iya kok. Bangkong kalau tok bangkong dia. Menengkak beda iya rasa ya kok bi tang bine. Itu merasa gitu Pak. Pakai tekad ini. Saya kata itu tanda kok kuburan. Nah, sok ngelamun ini kancana itu. Nah, ini rokok kali silakan rokok ini. Bawanya. Yang itu enggak orang itu gitu, enggak orang loleh itu tok caca. Itu benar-benar jalan itu. Karena melihat masjid itu dimasukkan. Ya entah bagaimana. Hatinya itu seperti kena setruk. Pas lelah katanya. Lecak. Nah ini dilihat sebagai contoh aja. Ya sama kuburan. Orang tahlilan, lihat saja ya orang tahlilan itu. Ya ini bukan saya kritik, ini sebenarnya ya. Badar kata tahlilan ya sudah cokot sudah. Ya sudah cukup. Ya kena apa? Adi betul lah ampun saya pun cocok. Tapi apa tak masuk dalam suasana? Saya selamat dari tuana. Saya selamat itu kakak atau belaken atau budin ada. Malah ngarjili ngaranti malah tamu isi gedeng atau besarkin. Pahala nanti itu. Bukan suasana kematian yang syahdu, yang meresap, tapi dia ngarjili ngaran sudah nyari konten lagi kan. Nah itulah enak itu. Betul boleh si nongok membiar begitu ya begitu. Ya sudah. Wah ada pesanan dari belakang. Duk mana belakang ya? Apa? Yang beli sate gula. Wah ada sate belakang. Mau nembi kan pepanda. Mau ajab ya doa sekolah beres sudah. Serem itu tahlil mak ya korbi embi itu. Nah itu ada macam. Malah ada waktu tahlil malah guyon. Omong-omongan tidak mau tahlil dia enak. Biasa nongkrong katanya. Orang di situ waduh saya sampai nyelek suaranya itu nyaman ya jatuhnya ya sudah. Padahal dia juga ikut hadir di dalam tahlil itu. Nah ini bedanya kering dan tidak kering itu di situ. Orang sembahyang juga, orang puasa juga begitu, orang baca Quran juga begitu. Nah inilah yang dimaksud zuhad. Jadi di sini diterangkan kalau zuhad itu hanya sebagian saja daripada perasaan itu netes ke dalam hatinya karena dia itu binuril iman. Lalu yang disebut sufi, tadi itu zuhad, sekarang sufi. Orang yang sudah mencapai tingkat sufi, tasawuf itu, yaitu orang yang di dalam mengerjakan perintah agama yang manapun itu binuril ihsan. Kalau yang pertama ubad binuril Islam, yang zuhad binuril iman, maka yang ketiga ini sufi itu binuril ihsan. Binuril ihsan ini artinya sepenuhnya isi jiwa daripada perintah agama yang dijalankan itu diresapi
dihayati ya oleh jiwanya, didukung oleh batinnya. Kalau sudah penuh, itu sufi. Jadi mengerjakan agama tidak sekedar syarat rukun secara zahir. Ini cara pertama tadi, menurut Islam. Tidak juga berdasar karena semata-mata berdasar kepercayaan, binuril iman, cuma sebagian saja, tapi juga lebih dari itu, yaitu binuril ihsan. Artinya dengan sepenuh-penuhnya. Nah, ini namanya sufi. Ini untuk menerangkan